Selamat malam Bapak, Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh bersukacita sekali kita pada malam hari ini masih diberikan kesempatan untuk berkumpul, untuk bersekutu bersama-sama. Meskipun masih secara online, tetapi semoga tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk memuji dan memuliakan namanya. Baik, kita sebelumnya akan masuk ke dalam saat teduh terlebih dahulu. Selesai. Kita akan mulai persekutuan doa ini. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, kita akan naikkan satu pujian. Kita ambil dari Kidung Jemaat 293 bait yang pertama dan yang ketiga. Puji Yesus. Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit, bumi, maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa, hormat, berilah kepadanya. Selamanya Yesus gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Pada salib dosa dihapusnya. Gunung, batu, dan pengharapan abadi dinyatakan di Bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setia-Nya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Mari kita masuk ke dalam doa. Terlebih dahulu saya antarkan. Selamat malam Tuhan, Bapa kami yang ada di surga. Kami mengucap syukur karena penyertaan-Mu pada hari ini.
Bukan merupakan suatu kebetulan kami berkumpul Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, tetapi ini adalah bentuk kerinduan kami setiap saat bersekutu dan memuji Engkau. Kuduskanlah hati kami supaya kami layak di hadapan-Mu, dan kami serahkan waktu sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami anak-Mu berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami akan memulai persekutuan malam hari ini berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih setia-Mu yang menyertai kami pada malam hari ini hingga selama-lamanya. Bagi saudara kami yang belum sempat bergabung bersama kami pada hari ini, karena suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan, kami mohon Tuhan berkati apapun yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami, dan kami akan memulai persekutuan ini hanya di dalam satu nama yang kudus, yaitu Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Saya mengambil tema mengelola apa yang dimiliki. Diambil dari Markus 6 ayat 36 sampai 38. Yesus memberi makan 5.000 orang. Markus 6 ayat 36 sampai 38. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar sini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Saudara yang terkasih, di tengah-tengah pandemi ini kita menyaksikan banyak orang mengalami kesulitan. Ada yang terpaksa di PHK, ada yang harus kehilangan keluarga atau saudara yang dikasihi karena terinfeksi COVID-19. Ada yang terpaksa diliburkan tanpa digaji. Ada juga orang yang kesulitan mencari oksigen atau rawat inap di rumah sakit. Dan beberapa akhir ini ada orang juga yang terdampak karena perpanjangan dari PPKM. Tapi di samping itu kita juga menyaksikan tidak sedikit banyak orang yang mau bergerak membantu sesamanya dengan perbuatan-perbuatan kecil yang akhirnya berdampak sangat besar. Ketika awal pandemi, ada 1-2 orang yang digerakkan hatinya untuk memberi mereka makan secara gratis atau memberi sembako dengan menaruh dicantelkan di pagar rumah mereka. Dan dari gerakan kecil ini berubah menjadi gerakan yang sangat besar, karena ada banyak sekali orang-orang yang kemudian mau memberikan makanan dan sembako kepada mereka yang membutuhkan. Langkah kecil yang berdampak besar, dan langkah-langkah itu dimulai dari hati yang penuh kasih dan kepedulian. Bapak Ibu yang terkasih, dalam bacaan Injil kita melihat situasi yang dihadapi oleh para murid Tuhan Yesus kala itu. Jadi kala itu ada banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus untuk mendengarkan pengajarannya. Mereka mengikuti dari kota ke kota sepanjang hari, sepanjang malam, hingga pada malam hari menjelang malam mereka mulai melapar dan gelisah. Para murid sebenarnya sudah tahu melihat kegelisahan mereka, tetapi mereka berkata kepada Tuhan Yesus untuk menyuruh
orang-orang itu mencari makan sendiri di desa-desa atau di kampung-kampung di sekitarnya. Tapi di sini Tuhan Yesus justru menegur mereka dan mengatakan, kamu yang harus memberi mereka makan. Dalam arti lain, Tuhan Yesus mengajak para murid untuk peduli kepada mereka dan memperhatikan kebutuhan mereka. Saudara yang terkasih, ini juga menjadi sebuah teguran dan dorongan bagi kita agar kita juga tetap mempunyai hati yang peduli, berempati, dan mengasihi apa yang terjadi di sekitar apapun situasinya. Di sini kita belajar ada dua sudut pandang yang berbeda antara Tuhan Yesus dan para murid. Para murid melihat orang-orang yang lapar itu sebagai situasi yang mendesak dan menyulitkan mereka, menyusahkan mereka, sehingga kemudian mereka mencari jalan pintas untuk tidak peduli dengan urusan tersebut. Sedangkan Tuhan Yesus menggunakan cara pandang yang berbeda. Tuhan melihat bahwa orang-orang lapar tersebut itu butuh makan, sehingga memperhatikan kebutuhan mereka, berempati dan peduli. Cara pandang ini mempengaruhi perbuatan atau aksi yang dihasilkan. Maka ketika para murid melihat keterbatasan ini dan menyulitkan mereka berpikir bahwa harus mengeluarkan uang 200 dinar itu sungguh sangat besar. Belum lagi mereka harus mencari makan di desa atau di kampung sekitarnya yang mungkin jauh. Dan 200 dinar itu uang yang cukup besar buat mereka. Itu sangat menyulitkan mereka. Kemudian Tuhan membuat keterbatasan ini tidak menghalangi untuk berbuat sesuatu. Justru ketika mempunyai hati yang peduli, mengasihi dan berempati, maka keterbatasan akan dikelola dengan daya yang kreatif. Bapak Ibu yang terkasih, di tengah-tengah keterbatasan situasi yang kita hadapi, berapa yang ada pada kita? Apa yang ada pada kita? Apa yang bisa kita perbuat saat ini? Mari kita coba periksa dan renungkan. Justru di masa pandemi ini kita dibutuhkan untuk menyatakan kasih dan kepedulian. Mungkin masing-masing mempunyai keterbatasan, tetapi bukan berarti kita berhenti bergerak karenanya. Ada keterbatasan, tetapi ketika kita menghadapi dengan cara pandang Tuhan Yesus tadi, kita akan diberikan anugerah untuk berkreatif, untuk mengelola apa yang ada, demi menyampaikan kasih dan kepedulian kita bagi sesama. Bukankah ini panggilan dan tujuan kita di tengah lingkungan kita? Kita melayani dengan hati yang mengarah pada Kristus, hati yang mau mengasihi dan peduli. Dengan hati ini kita dimampukan untuk bergerak kreatif. Dari bacaan Injil di atas, 5 roti dan 2 ikan ketika diberikan kepada Tuhan Yesus, dan ketika para murid mau belajar berserah dengan hati yang mau mengasihi dan peduli, maka apa yang ada akan dicukupkan oleh kuasa Tuhan. Bahkan sisa 12 bakul. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bangkit bersama-sama. Mari kita berjuang kembali dengan hati yang melayani dan peduli, sehingga menciptakan kreativitas mengelola apa yang ada untuk kebutuhan orang banyak. Kita kembali semangat melayani dengan hati, karena Tuhan yang akan memampukan kita. Amin. Demikian firman Tuhan yang boleh kami sampaikan. Di malam hari ini kita belajar banyak mengenai cara pandang Tuhan Yesus dengan keterbatasan yang kita punya.
Tapi kita bisa memberikan, kita boleh berbagi dengan saudara-saudara kita. Tidak harus secara materi. Kita punya tenaga, kita berikan tenaga kita untuk membantu. Ataupun waktu kita, sekedar menyapa mereka atau mendengarkan curhatan hati mereka. Itu sudah sangat menghibur mereka dan membantu mereka. Kita akan tutup persekutuan doa malam hari ini. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Allah sumber pertolongan kami, Allah yang mengasihi kami dengan cara-Mu yang ajaib. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa khusus bagi bangsa kami Indonesia, bangsa di mana kami tinggal. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi kami bangsa Indonesia. Satukan hati kami semua Tuhan, untuk bisa kami memberikan dampak yang baik bagi negeri ini. Kami berdoa untuk para pemimpin kami Tuhan, untuk Bapak Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat hingga para pemimpin yang di bawahnya. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat, sifat bijaksana, kejujuran, sifat yang adil, dan juga sikap yang takut akan Engkau ya Tuhan. Dengan demikian mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Teguhkanlah iman para pemimpin kami untuk terus berjalan di dalam jalan-Mu, untuk terus berusaha sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa ini. Demikian juga kami berdoa untuk gereja kami ini Tuhan. Kami mohon agar pelayan-Mu dan semua jemaat-Mu senantiasa memberikan kekuatan untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Berkati program kerja yang telah tersusun, meskipun masih dalam keadaan pandemi ini, tidak menjadikan kami kendala untuk tetap bisa melayani Engkau. Engkau pun turut menambahkan jiwa-jiwa yang baru untuk beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan. Kiranya Engkau pulihkan bangsa ini Tuhan, sehingga kehidupan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit, urapilah dengan bilur-bilur kasih-Mu. Bagi saudara kami yang kehilangan pekerjaannya karena pandemi, gantikanlah baginya kehidupan yang layak, supaya tidak ada lagi kesengsaraan karenanya. Demikian doa singkat dari kami Tuhan. Kiranya Engkau yang akan memberikan pengampunan bagi kami. Kami mau serahkan hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tutup persekutuan doa malam hari ini. Kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin anak-Mu, bait yang pertama dan yang ketiga. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jalan seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup mendekat.
ku sesat, pegang tanganku erat. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali minggu depan. Tuhan memberkati.